Terus kalian disucikan oleh darah Kristus dan oleh Roh Kudus memiliki dua arti penting. So, yang pertama, pembasuhan dan penyucian oleh darah Kristus itu dikerjakan di luar dari diri kita. Sudah artinya Kristus mati di kayu salib, ia berkorban bagi kita, darahnya tercurah bagi kita, itu terjadi di luar dari diri kita. Tetapi apa yang Kristus kerjakan di atas kayu salib itu diperhitungkan kepada kita. Sudah kemenangannya di atas salib itu menjadi kemenangan kita. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Darah Kristus yang tercurah itu menjadi tanda pembasuhan dan penyucian atas dosa kita. Saudara, pengalaman ini yang disimbolkan dengan sakramen baptisan. Saudara, ketika Kristus membasuh dan menyucikan kita dengan darahnya yang tercurah di salib itu, maka ini berarti seluruh dosa kita itu diampuni sepenuhnya. Terus seluruh dosa kita yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Dosa kita yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, seluruh dosa kita yang digambarkan seperti seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Jumlah yang sangat banyak dan sangat tidak masuk akal, saudara, pada waktu itu. Tidak ada orang yang punya uang sebegitu banyaknya, saudara, bahkan seorang kaya sekalipun. Apalagi, saudara, seorang hamba. Tapi karena belas kasihan, maka sang Tuhan itu menghapuskan hutang sang hamba yang begitu banyak dan begitu besar itu. Saudara, ketika Kristus menyucikan kita, membasuh kita dengan darahnya, maka seluruh hutang dosa kita telah lunas terbayar. Saudara, seluruh hutang kita yang sudah diampuni oleh Kristus sepenuhnya itu. Saudara, seberapa mahalkah hutang dosa kita? Saudara, seharga dan semahal Sang Anak Tunggal Allah harus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk membayar seluruh hutang saudara dan saya. So, lewat kematiannya seluruh dosa kita diampuni. So, bila setiap kita yang sudah mengalami pengampunan yang begitu limpah dari Kristus, kita boleh menunjukkan, memberikan pengampunan yang limpah kepada sesama kita, bahkan kepada orang-orang yang mungkin sudah melukai, menyakiti kita. So, yang kedua, disucikan oleh Roh Kudus itu terjadi di dalam diri kita. So, Roh Kudus yang diberikan Bapa dan Kristus kepada kita sebagai orang percaya mengerjakan pembaruan, mengerjakan pengudusan dalam diri kita. Hati kita yang sudah penuh dengan dosa, saudara. Bahkan hati kita itu menjadi sumber daripada segala dosa dalam hidup kita. Itu perlu diperbarui, perlu dibersihkan. So, hati kita kotor, hati kita licik, saudara. Bahkan Yeremia berkata, hati itu licik melebihi segala sesuatu. So, karena itu Roh Kudus perlu menyucikan hati kita dari dalam. Tetapi saudara, Roh Kudus tidak hanya membersihkan dan menyucikan hati kita yang penuh dengan dosa, yang kotor dan licik itu. Tapi saudara, Roh Kudus juga menolong kita untuk kita semakin mati terhadap dosa, melawan dosa. Roh Kudus menolong kita juga untuk hidup kudus, memegang perintah Tuhan dan mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Saudara, bukankah kita bergumul dengan semua ini, bukan? Saudara, kita bergumul untuk menang terhadap dosa setiap hari. Saudara, kita bergumul tiap hari dari hati yang sangat mudah iri kepada orang lain, iri kepada keberhasilan orang lain. Kenapa saya tidak seperti mereka? Bahkan kita pun juga bergumul dengan hati yang cenderung merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, merasa diri kita lebih benar daripada orang lain. Bahkan dalam hati kita seringkali kita menghakimi orang lain dalam hati kita. Saudara, kita bergumul bukan dengan semua itu. Kita bergumul dengan kemarahan, emosi, dendam, punya kepahitan dan sebagainya. Kita bergumul, saudara, kita bergumul bagaimana kita lebih cinta Tuhan daripada kita cinta uang.
Kita bergumul bagaimana kita menaati Tuhan dan mengasihi Dia sepenuhnya. So kita struggling bukan dengan semua itu. So karena itu Roh Kudus dianugerahkan kepada kita untuk membarui, menyucikan, menguduskan hati kita yang kotor, hati kita yang penuh dosa itu. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mematikan dosa setiap hari dan menolong kita untuk lebih mengasihi Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Saudara,